lu nonton video gue hari ini, sore ini, gue jelaskan. Dan kita ngobrol fine-fine aja. Ya kayak Oki marah, itu kecewa wajar lah. Dipikir gue nggak kecewa gitu, ngerti nggak? Itulah kenapa gue begitu kecewa dengan PK ini sampai gue setelah live gue nggak bikin. Dan I don't care, kalau gue nggak mood, gue nggak bikin. Dan akhirnya gue kemarin bikin sore ini tampil, ya gue jelaskan tentang pendapat gue. Masuk review pertandingan sampai Sedikit review pendapat. sampai what's next. Pertandingan udah nggak perlu dibahas. Nggak penting lah. Nggak perlu dibahas. Ke depan ini jauh lebih penting. Nah ini kan akhirnya orang mempertanyakan kayak belum ada statement apapun dari ET terkait what's next buat timnas Indonesia, buat PK dan termasuk nasib dia sendiri gitu kan. Karena kan kalau orang dulu memprediksi kalau kita gagal, ET yang akan menerima akibatnya gitu. Apakah dia melakukan eksekusi pelatihnya dipecat, apakah dia mundur, atau apa gitu kan. Karena kita juga pernah membahas dulu. Kita percuma ribut macam-macam sana sini. Betul. Ya kan? Karena akhirnya pelatih udah ditunjuk, terlepas memang Kluivert secara CV meragukan gitu kan. Iya. Tapi si ET udah menunjuk dan juga ya artinya secara pemimpin, secara dia pebisnis, dia tahu resiko gambling perjudian ini kan. Iya. Ya kan? Dan artinya Dan itu kan sampai detik ini pun kita nggak punya suara. ya. Lu mau tekan apapun dan yang bikin lucu dibilang gue punya peran untuk memecat atau kan gila lu. Emang gue sepowerful itu. Jadi orang tuh kayak membandingkan apa ya? Jadi orang membandingkan pandit ini sekarang udah kayak orang DPR tau gak lo? Iya. Yang bisa menentukan pajak orang, Iya. keputusan publik gitu. Kita ini sama, cuma netizen, kita hanya memberikan pendapat gitu. Bedanya lo punya followers besar walaupun lo nggak menentukan gitu kan. Ya kan gue menuntut diminta itu aja enggak. Nah, kalau kayak kita ngomongin sekarang dari PK-nya dulu, menurut lo as a fairness-nya PK-nya lanjut apa enggak? Jadi gue itu paling nggak suka Kan stand proses itu gue bilang gue masih inget dan kita sering debat masalah ini. Ruben Amorim tahun lalu nggak pernah mengkritik. Iya benar. Iya kan? Ya, karena gue bilang butuh waktu. Iya. Oke, 8 bulan. Baru sekarang musim ini gue kritikan. Sama dengan Maresca Chelsea, sama dengan Sintayong. Apa yang gue lakukan is fix. Lu bagus gue dukung, lu jelek gue kritik. Ya. Itu kejadian dengan Sintayong pas lawan Cina kritik. Nah habis itu kan gue lihat gue nggak happy dengan permainannya, ya kan? Nah PK awalnya gue dukung, nggak fair juga lu belum apa-apa kritik dia. Oke. Tapi yang lihat ini adalah di mana dua match penting banget, terutama match pertama penting karena match pertama bisa punya efek ke match kedua. Lu setelah 8 bulan harusnya lu tahu pemain lu karakternya kayak apa, karena itu aja kan. Gak ada yang pemain baru mendadak datang yang kita nggak tahu apa-apa, kan kita tahu semua karakternya kayak apa. Lu mengambil keputusan yang salah dengan line up dan lu tidak memperbaiki, untuk gue ini fatal. Gak ada reaksi cepatnya ya. Gak ada vlog 90 menit, Jakob baru menit 90, 85 diganti. Cuman Beckham aja diganti menit 45 ya. Miliano aja Cepet ya. satu-satunya pemain yang bisa head on malah lu ganti gitu loh. Ya jadi untuk gue ini keputusannya absurd, gak make sense. Gue nggak sampai detik nggak paham ada apa di benak dia. Kalau orang bilang dia disuap atau dibayar, gue yakin tidak. Kenapa? Dia itu butuh CV. Kalau dia lolos ke Piala Dunia, harganya meroket. Dia bisa pindah ke negara lain. Iya kan? Iya. Sekarang dengan kegagalan ini ada kegagalan yang bertambah untuk dia. Tapi kan gilanya nih, gue potong sedikit. Tapi kan gilanya netizen coach, itu ada juga asumsinya dinaikin lagi. Ya itulah, ini gue nggak nuduh PK atau apa ya, cuman netizen kan melihat CV-nya dia sebagai katanya pernah terlibat masalah judi. Ya, mungkin aja dia punya utang segala macam. Netizen tuh udah mengenaikan ya mungkin aja dia butuh uangnya besar sekali dan ya itu akhirnya itulah yang makanya kadang-kadang realita di luar sana yang mungkin kita nggak hanya bisa berasumsi jadi diangkat itu menjadi on kan ujung-ujungnya pemain juga yang cetak gol. Iya. Kita depan nggak bisa cetak gol juga kok. Termasuk lawan Arab yang bikin pelanggaran kan juga pemain bukan pelatih gitu. Iya. Masuk blunder juga Klok maupun di garis Kirido pemain gitu kan. Iya. Bukan pelatih. Kecuali pemainnya disoyap juga dibayar, lu suruh bikin blunder kan baru. Iya. Itu berjamaah namanya kalau blunder, tapi kan ini enggak gitu kan. Iya.
Emang Rizky itu main? yang lawannya lah, lawan Irak. Oh, Kan itu ada Bruno Reni juga kan. Gue sih nggak, feeling gue sih nggak. Nggak lah, Dia nggak lah. begitu. Dia bener, dia butuh CV. Semua yang ada sih butuh CV. Pemain yang dari diaspora, pemain lokal, pelatih, semua butuh CV yang bagus. Semua menguntungkan untuk lolos ke Piala Dunia. Iya lah. Bahkan gue dengar kalau gue happy karena kita nggak lolos, gue dibayar. Tolol. Gue itu kalau kita lolos, duit gue jauh lebih banyak, Iya. endorse gue jauh lebih gede. Sekarang gue rugi banyak karena kita nggak lolos. Iya. Jadi semua rugi. Iya lah. Piala Dunia ada, Ya, rezekinya jauh lebih banyak rezeki buat semua orang buat Indonesia. Kita semua buat semua. Jadi nggak ada yang mau kita nggak lolos gitu loh. Realitanya nggak lolos karena tim ini dipegang oleh, yang gue pertanyakan sebenarnya, apakah dalam keputusan pergantian pemain ini Pandu terlibat apa? Atau dia mau Clifford mau show off gitu kan. Nah ini kita nggak tahu. Kalau itu yang terjadi, kalau ini benar-benar keputusan oleh dua orang, ya mungkin Pastor out juga. Gitu ya. Tapi kalau ini murni Clifford sendiri, Kamu mau promosi atau follow up ke ratusan bahkan ke ribuan customer tanpa harus ribet chat satu-satu? Pak, out juga. Gitu ya. Tapi kalau ini murni Clifford sendiri, ya, gue rasa posisinya udah nggak bisa dipertahankan lagi. Ya sebenarnya, ya, tapi kan sebenarnya memang ini yang ditakutkan sama netizen kan coach, dengan pergantian dari SCY gitu ke Clifford. Kalau mungkin yang gantiin orang yang punya CV jelas gitu ya, mungkin Ya. orang akan mencoba, oh iya karena di CV-nya bagus. Ya. Tapi kan Clifford dari awal memang CV-nya ya meragukan, jadi hasilnya pun ya outputnya seperti yang Gue ditampilkan. juga kaget, tapi habis itu kan banyak yang datang. Ya Pastor datang, Lanzat, ya. Lanza datang, Jody Cruyff datang. Nah, gue pikir ini ngebantu lah. Jadi bukan murni kalau ST kan cuma ST sendiri sosoknya. Iya benar. Dia yang bertanggung jawab sendiri. Ya. Kalau ini kan rame-rame, makanya gue bilang 3-in-1 kan. Makanya Arya juga Buat menuliskan pengalaman. staf pelatih yang terbaik gitu kan. Arya. Iya. Ternyata itu teori, prakteknya song. But that's okay, kita harus move on kan. Nah, yang gue tunggu adalah tindakan berikutnya dari Pak ET atau PSSI. Tapi feeling gue ya, sekali lagi, gue nggak kaget kalau dia diganti. Ya. PK doang, Pastor naik. Ya. Menurut lu gimana? Gue sih kemarin sempat ditanya di acara Padel itu kan sama di JMTV, gue bilang ya gue untuk ngomongin fairness jelas ada hukuman, ada evaluasi yang harus diberikan. Karena kita bilang kalau misalkan gagal, ya ini perjudian yang salah, kita akan menunjuk ET. Menurut gue dia harus berubah, dia harus melakukan tanggung jawab jelas gitu kan. Bukan nunjuk ke sana sini menurut gue sekarang. Nah, fairnessnya menurut gue kalau ET-nya mungkin nggak mundur atau misalkan ya gue juga nggak tahu kalau ET mundur, gue nggak tahu siapa yang bisa menggantikan peran dia gitu karena secara kalau orang bilang mungkin ada yang bilang nama Ratu Tisha atau siapa, secara teknis mungkin dia bisa dalam sisi sepak bolanya, tapi apakah untuk soal lobby-lobbynya, soal untuk memanggil investornya, apakah ada yang bisa cepat ET? Karena kan sejak ET datang sebenarnya dari sisi uang masuknya investor itu cukup banyak kan gitu, termasuk yang dari ya walaupun dengan Expo sebenarnya juga ada kontroversi lah, cuman menurut gua tuh dari sisi komersialnya tuh lebih naik menurut gua. Nah, gua nggak tahu apakah kalau ET diganti ada yang lebih baik daripada dia. Tapi menurut gua yang paling masuk akal menurut gua hukumannya, evaluasinya adalah ya lo harus fair sama pelatih yang sekarang, yaitu menurut gua PK dipecat. Mau itu digantikan Pastor, Betul. ataupun Vandenberg gitu ya. Atau emang lo sekalian ganti semua, misalkan lo Park Hang-seo yang dulu pernah ngelatih Vietnam itu juga bisa. Ya menurut gua yang secara CV lebih masuk akal itu. Cuman karena kan lo bilang pelatih yang mengambil job pelatih timnas ya pelatih gabut gitu, atau pelatih yang ya kan ya, apalagi yang levelnya internasional gitu. Makanya di otak gua kalau levelnya cuma Asia ya paling Park Hang-seo paling mungkin dikejar, misalnya internasional mah ya lu Asia feeling gue nggak mungkin, karena kalau lu ambil pelatih Asia semua lu lompat. ya karena isinya udah diaspora semua kan. Nah, itu yang menurut gua kayaknya ya nyari pelatih internasional pun menurut gua juga susah ya, atau mungkin ya pelatih lokal gitu. Ujung-ujungnya kalau gue enggak, kalau seandainya PK diganti, ujungnya tetap akan dari Belanda Oke. atau Pastor.
rencananya ET mau ambil pelatih dari Belanda lagi, Paso paling gak ada yang senior kayak Hiddink. Kalau dia mau pilih gue, dia nggak mau. Gue yakin dia nggak mau. Van Marwijk atau Fred Rutten atau Advokat. Kalau Advokat kan pegang Curaçao, masih bisa lolos juga. Marwijk juga pernah di luar, pernah di mana? Asia atau di Arab. Nggak bagus-bagus juga kan? Nggak bagus juga. Ya, pelatih mana sih yang bagus pegang Arab? Iya kan? Pancini aja dibantai. Ya, Rijkaard pun abis dari Barcelona kan di sana. Iya. Gatot juga. Iya. Ya nggak jadi jaminan juga sebenarnya kan? Nggak jadi Tim jaminan. Belanda juga. Iya. Cuman karena gini, kita juga nggak boleh lupa bahwa pemain-pemain ini bertambah jam terbang, bertambah pengalaman, ya kan? Jadi jangan dipotong di tengah jalan, tapi diterusin. Ya. Karena kan sebenarnya emang blueprintnya yang belakangan dibilang sama ET kan sebenarnya Indonesia Piala Dunia itu 2030 kan? Iya. Nah, tapi karena kemarin momentumnya terlihat ada untuk masuk, makanya dilakukan percepatan naturalisasi dan segala macam. Iya, akhirnya sekarang gagal kan? Iya. Nah, makanya ya menurut gue sebenarnya memang sekarang bukan berarti timnas kita tuh gagal total. Ini masih bisa dibikin mateng lagi. Iya, makanya gue jelaskan ke David kemarin, yang disebut proyek itu adalah yang pembinaan U23, U20, U17 sampai Jordi Cruyff datang, technical advisor, Simon Tamata datang, head scouting, begitu banyak orang yang datang untuk membuat ini proyeknya itu ini. Iya, bagian apa? Iya, timnas salah satu dari proyek yang besar ini. Bahwa timnas gagal, bahwa kita semua kecewa, tapi ini kan harus berjalan. Ya, tapi memang ini kan harus berjalan. Ya, tapi memang untuk Piala Dunia memang itu sebuah mimpi yang banget ya. Betul. Big major loss Major banget loss buat kita. Sama buat kita. Gue juga sangat kecewa. Ya itu yang sebenarnya ya orang mungkin jangan bandingin sama tim-tim lain ya. Justru menurut gua kayak tim-tim lain aja yang negara besar aja masih bisa gagal Piala Dunia. Nah, Indonesia ini kan sebenarnya nggak pernah masuk Piala Dunia. Iya. It's a major blow, mimpi yang dirusak buat kita. Itali itu 2 kali nggak ikut Piala Dunia loh. Negara sebesar Itali loh. Dan mungkin ini bisa ketiga kalinya. Jadi memang nggak segampang itu. Ya, sekarang sih bagus Itali. Cuman ya itu memang mungkin orang masih membekas itu pergantian pelatihnya yang nggak masuk akal dengan alasan yang fine. Yang... Tapi lu nggak bisa berhenti di sini kan? Iya. November itu udah ada friendly match lagi. Harus lu manfaatkan. Dan gua harap kita punya friendly match di luar, nggak di kandang doang. Ya kayak kemarin juga sebenarnya kayak friendly match lawan Cina Taipei menurut gua emang nggak begitu penting. Enggak, itu darurat karena mulai kebatalin kan. Iya. Maksudnya jadi secara level membuat kita kayak kayaknya bisa nih, ternyata jauh banget. Sebenarnya untuk percaya diri oke aja, ketemu tim rendah untuk mencoba kan semua dikasih kesempatan ya kan. Tapi enggak di luar itu oke lah. Gue cukup puas dengan friendly match-nya. Kok berubah pada saat lu line up-nya lawan Saudi, itu yang gue nggak habis pikir. Itu gila sih. Bener, gue nggak paham dan lu nggak ngerubah. Ngerti ya? Babak kedua tuh lu si Ole sama Tom ini persis waktu Cina SD Cina kan Tom nggak main kan gue kritik juga. Iya, situ lo kritik keras. Nah, sekarang sama, gue kritik keras juga. Karena semua tahu lah Tom nggak bisa main 90 menit. Kemarin juga di babak kedua udah ngedrop banget kan. Udah habis banget kan. Kita baru main 3 hari kan. Kosong kan di tengah itu. But that's okay, Tom harus main. Karena kreativitas dari dia. Beda banget dan Iraknya juga beda banget kan. Iraknya juga justru kemarin punya pergantian yang malah lebih seger gitu ya. Zidan Iqbal sama si siapa tuh? Emang berapa peluang sih Irak punya dapat? Paling 3 lah. Nggak sampai 2. Zidan Iqbal ya gol. Terus yang satu lagi yang shooting dari itu, saya udah itu doang. Nah kita awal-awal saya juga nyaris juga. Kita nggak punya pemain yang klinis. Ya fair aja. Emang penggantinya Tom sama Ole siapa? Kagak. Belum ada yang belum ada sebanding lah gitu kan. Iya.
Kayak Zelstra ya, masih juga terlalu muda mentah juga. banget, masih muda banget. Ya. Agak susah sih. Ya mungkin untuk 2030 kita lebih siap. Justin lebih siap, Ivan lebih siap, Strike semoga lebih siap, Reinders lebih siap, Shane masih bisa main, Verdong masih bisa main, iya kan? Iya. Tapi yang juga gua nggak habis pikir sih itu ya, aftermath-nya adalah pasca pertandingan itu gorengannya tuh udah yang di luar di luar nalar, asumsi-asumsi yang beredar tuh udah liar banget kan coach, kayak Klopp benci Klopp merasa dirinya pemimpin, Jesus di crop, Hubner story-nya diangkat-angkat, jadi itu kayak justru memecah belah yang ada di Iya, squad timnas iya, sekarang gitu betul. kan. Ya walaupun memang mungkin menurut gua ya udahlah, main timnas juga jangan ngepost story dulu lah kalau lagi bertanding gitu ya, apalagi yang Iya. bisa memicu salah interpretasi lah. Nah tapi kalau lo bikin itu apa coach kemarin tiba-tiba yang soal PSSI jangan diskriminasi itu on pointnya ke PSSI gitu untuk jangan Ya, murni ke PSSI. Ya, karena diskriminasinya nggak jelas gitu Kan lu mengalamin. Ya. Kita nggak foto sama Kita nggak nyari pemain, cuman kita emang nggak nyari pemain. kebetulan ada pemain lewat Iya, terus di framework kita ngejar pemain. kita ngejar pemain. Besoknya ada bilang influencer nggak boleh masuk ke hotel untuk foto pemain. Padahal banyak influencer yang tinggal di hotel yang sama. Nggak lama kemudian Indosat sama Bimo posting dengan pemain semua. Ya, tapi dia berapa hari? Berapa hari? Iya. Lama setelah. Ya, udah lama setelah itu. Ya, bukan kita dong Ya. yang foto sama pemain. Ya. Iya kan? Nah itu yang gue kritik. Kok bisa ini sebelum pertandingan 3 hari lu bikin podcast lo? Katanya nggak boleh masuk. Ini malah. Dan yang gue denger itu diizinin pula. Jadi gue nggak ada salahin Nila atau apa dan lain-lain. Tapi lu sadar juga nggak, setiap pertandingan pasti ada interview sama Nil. Ya karena izinnya itu kan masalah. Iya. Dan gue juga yakin Pasti Nil dapat izin dari PSSI. Yang gue pertanyakan, halo, emang kita nggak ada itu apa? atau media yang kredibel buat Iya. wawancara lah. Emang kita nggak bisa wawancara apa? Apa? Atau media yang kredibel buat Iya. wawancara lah. Emang kita nggak bisa wawancara apa? apa mungkin ya kalau sama ini PSSI mungkin takut kalau dari lokal pertanyaannya akan menjurus kemana gitu kali ya, mungkin akhirnya jadi ketakutan gitu. Lo nggak sempat ngobrol sama Nilnya dulu nggak, atau sama Nggak. even sama Nggak perlu. perlu Kan gue nggak serang dia. iya, tapi kan jatuhnya kayak lo sebenarnya kayak nebar peluru ke sana sini, tapi sebenarnya on point lo ke PSSI kan. Ya jelas PSSI dari judulnya PSSI. Iya. Dan dia kan butuh izin dari PSSI. So, Nggak mungkin dia nongol gitu. Jadi Nil ini cuman ya medium yang digunakan untuk mengekspresikan pemain. Pertanyaan gue, kenapa hanya channel The Highway aja? Emang nggak ada channel lain apa? Emang kita sebego itu apa? Nggak bisa interview? Dan ini kan sebenarnya viralnya kan karena berawal dari persnya PSSI juga pada marah kan sebenarnya, karena kok mereka nggak dapat interview eksklusif, mereka nggak boleh interview eksklusif, nggak boleh selif, nggak boleh mengganggu pemain. Bukan, iya. Tapi ini bisa gitu kan? Iya. Itu juga mirip sama yang kemarin Australia sebenarnya Iya. itu kan, kita mereka juga nggak boleh ngedeketin hotel. Sekarang maksudnya. Nggak, yang Australia kemarin kan sebenarnya nggak boleh Oke, ngedeketin iya. hotel, nggak boleh wawancara, tapi kita dianggap boleh interview. Tapi lagi-lagi itu ada izin sebenarnya yang pada akhirnya Izinnya gue screenshot, Ya, ya kan. gue kirim. yang pada akhirnya dibantah buang body kan dari Ya. tangannya kan. Itulah, oke, begini caranya. Itu kan nggak pernah gue gue balas apa dan lain-lain. Nah itu dan sampai detik ini nggak ada yang minta maaf juga. Jadi I keep doing that, lihat aja ke depannya kayak apa. Nah, kalau menurut lo Ete ke depannya akan mundur menjadi Menpora aja atau menurut lo dia akan tetap lanjut dengan PSSI? Kalau itu gue bilang lanjut. Kalau gue bilang yang diganti itu PK. PK-nya. Oke. Feeling gue ya, sekali lagi mungkin gue salah. Tapi katanya mau ada kongres itu kan katanya.
kongres Ya, iya. PSSI. Nah itu akan menjadi penentuan. Ya, itu loh. Kalau seandainya ada kongres, dia mau diturunkan itu kan beda. Tapi kalau lu tanya apakah dia mundur, feeling gue enggak. Mundur sendiri belum Iya. tentu. Tapi kalau dimundur Feeling gue sih enggak mundur. Tapi kalau di KLB kan ya itu kan semua itu bisa terjadi dengan semua orang kan selama ikut SOP. Tapi enggak, yang lebih realistis untuk gue itu PK. mereka dipecat. Iya. Ya. Nah, pada akhirnya Kalau lihat dari sisi dananya, PK pecat Pastor naik semua pecat. Lihat lagi friendly Piala match Asia. kan masih banyak. Bahkan sebelum Piala Asia, oke. kalau ada perkembangan yang progres dipertahankan, kalau enggak sebelum Piala Asia diganti. Ya, walaupun nyari penggantinya juga Piala Asia kan baru 2027. iya, walaupun Piala Asia juga nggak gampang juga nyari penggantinya itu pasti. Nggak gampang. Tapi kalau let's say berandai-andai coach, lo ada ngeliat sosok yang mungkin nggak menggantikan itu? Kan kalau gue nggak bisa membayangkan karena Gue nggak bisa. nggak bisa. Yang Orang itu dengan segala kekurangan ET, dia membuat banyak loh buat sepak bola kita. terlepas dari blundernya, dia juga Iya. berbuat banyak ya. Berbuat blundernya mungkin fatal buat fans bola Bola. kita ya. Tapi kalau lu lihat pada saat dia masuk ada utang 80 sekarang 450 M dia plus Iya. Iya. Masuk mencoba lebih transparan dalam sisi keuangannya juga kan. transparan. Lu lihat pemain nginep di Fairmont di mana-mana keluar negeri, charter pesawat dan lain-lain. Nggak ada utang. Ya makanya banyak mantan pemain yang bilang zaman kita dulu nginep di hotel mana tuh yang jadi mes gitu pasti berantakan lah soalnya. Itu sempat di PSSI itu sempat, gue lupa di zaman siapa, sempat di blacklist karena nggak bayar utang hotel. Iya, iya. Jadi hotel nggak mau ambil pemain PSSI. dulu gue lupa kapan itu yang gue dengar cerita. Jadi banyak hal yang positif juga gitu loh. Mendatangkan Simon Tamata itu nggak gampang Ya, apalagi dengan untuk head scouting ini itu. dengan backgroundnya gitu ya. Iya, makanya itu gue juga nggak tahu siapa yang mau ganti dia. Seperti yang lu bilang, dia punya network bagus di FIFA. Kita jangan buta itu juga gitu loh. Karena kan Jangan asal main orang ganti, mikir ganti, pasti ganti kalau aja. pemimpin sepak bola harusnya ngerti sepak bola. Enggak, tapi jadi pemimpin Ya, sepak enggak bola lah. bukan cuma soal ngurus sepak bola Iya. masalahnya, banyak hal yang lo harus Manajerial. pelajari. Manajerial yang mungkin misalkan let's say kita sebut mantan pemain belum tentu dia bisa Betul. manajerial gitu Betul. kan. Ya itu yang makanya tricky lah untuk menjadi ketua PSSI gitu. Jadi makanya kalau menurut gua itu makanya juga bilang paling masuk akal ya pecat pelatihnya karena lu blundernya di sini, ya lu perbaikin di sininya gitu. Iya, betul. Karena gua Jangan ngerusak proyek yang lagi berjalan. ya, Proyek youth development-nya Simon, ya, terus Alexander Swift, Dirtek yang ngurusin itu. termasuk menurut gua sih banyak evaluasi yang bisa dilakukan sih kayak Iya. kayak jangan semuanya ET semua yang Betul. melakukan karena Iya. karena banyak orang di bawah dia yang ngerti bola bisa juga tuh ngomong kayak misalkan mungkin yang seharusnya bukan area yang ngomong tapi kenapa area yang ngomong gitu ya. Menurut gua juga menciptakan friksi-friksi atau kontroversi yang harusnya nggak perlu jadi memanas gitu kan. Kita lihatlah dalam beberapa hari ke depan apakah akan ada statement dari PSSI, dari ET dan juga dari siapa mungkin bawahan ET akan ngomong duluan terkait nasib PK, terkait masa depannya PSSI seperti apa di bawah Erick Thohir atau mungkin Erick Thohir akan fokus jadi menteri aja bukan lagi jadi ketua PSSI ya. We'll see nanti ke depannya. Yang pasti gua mau apapun itu gua akan dukung timnas gitu. Ini gue lagi lihat line up, gue jangan ngerti kok lu bisa taruh Kambuaya di left winger. Awali hari dengan cita rasa khas Nutella, terbuat dari hazelnut pilihan dan coklat premium. Dipadukan dengan aroma roti panggang yang nikmat, ketika keduanya bertemu, hasil indah jadi luar biasa. Kick off dimulai, suami melawan saya istrinya. Suami tertinggal 1 poin karena telat gol. Di left winger. Iya, mau jadi Nero nomor 10 sih kayaknya. Kayak pernah dicoba kan waktu itu Nero nomor 10, cuman ya gitu. Dia itu justru cocok di Nomor 8. sampingnya Pelupesi. Ya. Verdong yang harusnya back kiri, James yang geser ke depan winger karena dia punya crossing bagus. Ya. Langsung saja menjadi bubur, yang pasti
kita tetap bersatu mendukung timnas apapun perubahannya, mau siapapun pelatihnya yang diganti, mau siapapun ketua PSSI-nya, yang penting timnasnya yang kita dukung guys. Iya betul. Oke, sekarang kita lanjut sedikit dari hasil-hasil dicoba. Paling kemarin yang seru itu kayak si ini gagal penalti ya, Ronaldo gagal penalti tapi masih bisa menang lawan Finlandia. Terus juga si Spanyol menang Turki Manchester. Terus Belanda Finland. Oh, Depay udah main tuh coach. Gue pikir Depay nggak bisa main. Depay Baru kemarin bagus. udah ngegolin kemarin kan. Terus dia disuruh makan ini, ada belalang apa kan di Thailand gitu. Terus Apakah ini tidak enak? Good. ya pasti orang jualan pasti bilang Iya, gue bilang Ebel. Tinggal pertanyaan Ebel yang Tinggal gue. balik ke bandara. Gua suruh Tio, sopirnya kenceng Tio. Sir, fast. Cepat tuh. Faster, Ebel. Fast, furious. Di sebelah. You think I'm Vin Diesel? Udah nggak perlu ditebelin. Ditebelin. You think I'm Vin Diesel. Tapi kalau bikin stand up pakai bahasa Inggris tuh sebenarnya lebih mudah ya. Kan katanya apa namanya? Lebih susah kalau buat gua. Oh, Lebih susah. kalau penyanyi kan dia bilang katanya bikin lirik pakai bahasa Inggris lebih gampang daripada bikin lirik pakai bahasa Di Indonesia. sini untuk pasar Indonesia lu bikin lirik pakai bahasa Inggris lebih mudah untuk kerasa keren daripada lu nulis lirik bahasa Indonesia dan berharap itu keren kalau maksud gua. Ah. Tapi ketika lu keluar, apalagi stand up ya, susah banget sih kalau menurut gue. Pada enggak penulisan gua berubah di mensreya. Ada yang nyadar nggak bahwa agak beda stand upnya Panji gitu. Iya. Itu pengaruh New York. Gara-gara Gue New York. panjang banget. Iya. Stand up gue panjang banget stand upnya. Di New York tuh mesti cepet. 1 menit ditungguin ketawanya 5. Kalau gue kan dulu zaman masaknya Bang Saku, juru bicara ngoceh. Iya, panjang. Gitu. Iya kan? Iya, kemarin tuh agak lebih. Jadi gue mengubah format itu yang susah buat gue. Mengubah gaya gue stand up tuh susah. Tapi yang itu yang Bang Panji 10.000. 10,000 hour. Iya. Itu kan keliling pakai bahasa Inggris. Bahasa kan? Inggris. Iya. Nah, itu works nggak? Works. Iya, saya nonton beberapa cuplikannya. Iya. Materinya bagus. Iya, memang. Menurut saya. Makasih banyak. Tapi itu setelah rubah format itu. Iya, itu setelah setahun nggak lucu, berubah format, terus udah jadi, makanya itu kan tahun ketiga tuh, 10,000 hour tuh ke 20 kota dunia tahun 2024. Dan itu sudah selesai ya Bang? Udah selesai. Nah artinya sekarang Bang Panji kalau stand up orang udah tahu, oh ini Panji yang lucu nih, iya dong. Di sana Di New York. namanya Nggak udah naik lah. terkenal, nggak naik. Belum lah. Ah, sebentar, pertanyaan gua. Berarti seberat itu sangat kompetitif sekali di sana. Sangat. Ada gatekeeping gitu nggak? Banyak. Itu yang sulit ya, Ada tunggu. lebih dari 30 comedy club di New York. Wih, banyak banget anjir. Iya, anggaplah Di 30. satu kota loh, New York. Di New York doang. Iya. 30. Setiap comedy club semalam 2 show. Berarti Semalam 2 show. setiap malam Senin sampai Minggu ada 60 acara stand up. Yang di comedy club doang. Kalau ditambah dengan acara yang di kafe, di restoran, di bar, mungkin 80 sampai 90 per malam. Per malam loh itu. Betul. Di satu sisi job banyak. Tapi di sisi lain komikanya juga banyak banget. Lebih banyak komika yang ada di New York daripada seluruh komika di stand up Indo. Banyak banget. Layernya banyak banget. Artinya layer kualitas komiknya ya. Ada yang Chris Rock tinggalnya di situ, Trevor Noah tinggalnya di situ, Jerry Seinfeld tinggalnya di situ. Nih kalau abang pertama datang tuh, misalnya kalau kita taruh ini ya urutan ya, layer-layer lah. Abang itu di layer berapa? 8 lah. Kalau misalkan Sekarang ini ini kan ada berapa? 10 layer. Ah. Yang paling atasnya yang tadi gue sebut. Iya. Mungkin gua ada di 2. Hah? Jauh banget. Lu kalau ke New York dan ngeliat open mic di New York, lu ngeliat bagus banget lagi. Ada yang tolol. Tapi ada juga yang bagus banget. Saking banyaknya komika bagus, lu mikir, ini orang kenapa nggak terkenal ya? Saking bagusnya. Iya, belum. Lu nonton Rashad Bashir nggak sih? Waktu Rashad yang kulit hitam yang dari New York, pokoknya pernah bawa komika dari Amerika 3 orang. Salah satu yang kulit hitam. Yang abang bikin video itu ya, ada mereka bertiga. Itu lucu banget. Di Indonesia dulu lucu banget. Di New York juga dulu lucu banget. Belum siapa. Dan dia udah stand up selama gue 15 tahun. Sorry bang, saya lihat Kevin Hart. Sorry ya, saya lihat Kevin Hart.
There are 4 exciting new iPhones to choose from, including a brand new Sorry bang, saya lihat Kevin Hart, sorry ya, saya lihat Kevin Hart. Lama-lama menurutku Kevin Hart itu tidak selucu itu dibanding banyak komik-komik yang tidak seterkenal Kevin Hart. Tapi memang apa ya, mereka poles itunya kali ya, proses Kalau udah punya brandingnya itu kali branding ya. persona dan udah punya nama mungkin. Itu Kevin Hart yang dia punya show yang pas pandemi itu, lucu tuh. menurutku itu kayak Ya. ngapain dia? Sama kayak keadaan Kahar juga rada-rada punya gue yang di pandemi. Oh, iya, iya. Karena itu gimana cara lu mau bikin spesial tapi open mic-nya terbatas Iya, banget iya, ya gitu iya. jadinya. Oh, Feelnya kayak oke. open mic kan itu. Iya, Agak iya. kayak open mic gitu. Tapi maksudku Nih, apa ya? gue punya penjelasannya. Di New York terutama, karena gue nggak bisa ngomongin soal kota lain, karir stand up tuh kebagi 2. Jalur Restu Comedy Club sama jalur Restu Followers. Yang Restu Comedy Club itu mencari cara pokoknya gue bisa manggung. Ada yang namanya barking. Jadi gue punya comedy club, belum bilang, gue mau dong manggung malam ini, jam 1 juga nggak apa-apa, dikasih tiket. Nih 100, abisin. Dia di pinggir jalan tuh, comedy show tonight. Kadang-kadang Dia tampil bang. dan kadang-kadang nipu Dave Chappelle tonight, Dave Chappelle, tapi gak ada Dave Chappelle-nya, Kevin Hart gitu, demi manggung. Barking namanya. Gue pernah barking juga. Lu pernah jualan gitu juga? Pernah, ada di vlog gue. Orang ngeliat gue jualan dan ketemu orang Indo, Om Manji, ya. Mata dia kayak, sia dia Om Manji jualan tiket di pinggir jalan. Makanya NPDP dong gitu. Di sini jualan tiket NPDP. Nah, kalau jalur comedy club, lu berharap suatu hari lu lulus ke comedy club. Iya. Tapi comedy club juga di New York ada stratanya, ada 30. Ada yang di Brooklyn, ada yang di Manhattan. Jadi Manhattan juga ada level-levelnya. Jadi setiap comedy club ada gatekeeping-nya. Lu mesti audisi. Kalau lucu masuk, kalau nggak lucu tidak masuk. Tapi lu, kadang-kadang ada yang kerja di situ.
aja, gue rapihin, dan sekarang udah jauh lebih baik, jauh lebih sehat, happy. Gue fokusin dulu, nggak buru-buru. Kalau gue, toh plan Comika sebagai perusahaan ada lajur menuju New York, jadi gue tetap jaga asa gue. Nah, soal industri masih sangat jauh. Cita-cita gue kan sebenarnya, gue tuh bikin Comika tuh suatu hari orang nanya sama gue, sebenarnya tuh yang lu pengen dari Comika apa sih? Gue tuh cuman pengen waktu gue tua, gue jadi aki-aki pemilik comedy club. Jadi gue cuma pengen duduk aja di belakang. Pengen waktu gue tua, gue jadi aki-aki pemilik comedy club. Jadi gue cuma pengen duduk aja di belakang. Oh, jadi ST-nya itu? Enggak, kalau ST kan yang Iya, masih kerja, masih kerja. itu dia. Kalau gue tuh yang punya comedy club, gue pengen aki-aki di belakang, ngeliatin komika-komika. Pulang pada salim gitu aja udah. Iya kan, kita Oh, ada yang lucu, ada yang ini, ya, gitu gue cuman oh, ada yang dari cita-cita gue Kalimantan, tuh gitu-gitu ya. di kota-kota besar Sulawesi. Indonesia ada comedy club. Itu cita-cita terakhir gue. Ketika semua ini selesai, gue pengen meninggal mengetahui bahwa di banyak kota Indonesia ada comedy club. Tapi ngebangun comedy club di banyak kota adalah satu hal. Misi comedy clubnya ada hal yang berbeda kan? Iya. Karena kan kalau misalkan gue nggak susah cari duit mah gampang. Gue bisa bikin atau kita bisa bikin comedy club di Solo. Iya. Komikanya ada nggak? Kan gitu kan? Satu kok enggak penontonnya, Bang. Itu dia. Dulu itu yang saya bilang kayak berarti industrinya kita ini masih jauh banget Masih karena jauh. kita aja open mic itu kadang-kadang penonton 15, penonton 20 itu kita happy banget kan di Malang misalnya gitu kan. Rame penonton ini. Karena nyari penontonnya pun juga belum konsumtif itu. Open mic orang lebih datang ke show ya. Kalau show, iya masih ada lah, udah ada ceruk pasarnya. Tapi kan show juga kita nyari penonton 1000 juga untuk komika-komika level baru masih agak sulit gitu, targetnya 300. Suatu hari, kalau lu berempat penasaran, suatu hari gue akan cerita rencana jangka panjang Comika, dan lu akan percaya bahwa yang tadi gue bilang akan kejadian. Gue janji, nanti kita cerita pas kita dinner. Siap. Tapi itu sangat kejadian, sangat bisa kejadian, ada lajurnya. Dan itu tugasnya Comika. Ada banyak perusahaan-perusahaan yang geraknya di bidang stand up comedy, tapi gua pengen Comika ngebangun industri, udah itu doang. Dan bisa, berarti harus ngebangun pasarnya, betul, dan ngebangun komikanya. Makanya ada sekolah pecahan dan segala macamnya. Tapi bisa, ada jalan yang bisa. Saya juga penasaran sekali, 180 sampai 90 show semalam. Itu yang nonton siapa ya? Kalau Itu saja. kalau saya bang, saya bukan masalah di penonton sih. Penonton tuh bisa dicari. Komiknya kita tuh nggak punya. Iya, makanya salah, ada Nggak yang punya banyak. anggapan yang bilang udah kebanyakan komik, salah itu. Ini misalkan kayak Jakarta aja, misalnya Jakarta kita bikin setiap hari, setiap malam ada apa istilahnya komedi club. Ya, ada showcase. Siapa yang isi? Iya. Misalkan harus Buktinya. kenapa kita yang bisa 6 komik dong. Kita pribadi nih mampu berapa kali sebulan? Dan Indonesia ini luas banget. Mampu berapa kali? Nah, saya ada pertanyaan, siapa komiknya itu? Saya ada pertanyaan terakhir Bang Panji.
kita mesti menunjukkan disiplin, dan saya memang selalu datang tepat waktu. Jadi mesti Ustaz tuh pandai ngomong aja tuh. Ustaz itu biasanya tausiahnya 3 saja, 3H: akikah, walimah, takziah. Ceramah akikah tak boleh lama-lama, karena mata jamaah itu sudah tajam menengok gulai kambing. Tausiah walimah pun tak boleh lama-lama, karena mata mempelai laki-laki itu sudah tajam pula menengok mempelai perempuan. Dan takziah juga tak boleh lama-lama, karena jenazah mesti cepat dimakamkan. Jadi ketika saya diundang oleh mahasiswa-mahasiswi ilmu pemerintahan, itu kebahagiaan luar biasa buat saya, sekaligus kehormatan. Padahal hari ini hari libur, banyak orang yang takut kehilangan kampung halaman balik kampung, tapi ternyata ramai. Cuman saya mohon maaf kepada bapak-bapak tak bisa menengok ibu-ibu, karena ada jurang pemisah yang begitu tinggi, sedangkan saya bisa menengok. Cuman yang gadis-gadis di belakang pula. Mereka pindah semua ke depan karena mau menengok Ustaz Al-Somad yang gambarnya di depan. Lama saya menengok tadi, macam keluar dari lubang golong. Saya sudah lama tidak ceramah di kantor dinas, kantor-kantor itu banyak yang saya ceramah di situ sekali saja, habis itu berhenti. Karena kehadiran Ustadz itu dianggap sebagai pelengkap penderita. Mereka sudah tertekan di kantor, ditekan atasan, kemudian di rumah ditekan istri, kemudian di jalan ditangkap polisi. Dan ketika Ustadz itu tegak, dia sudah melihat di wajah Ustadz itu, ini hanya menambah masalah saja. Artinya apa? Pegawai-pegawai kita itu tidak menganggap agama ini sebagai way of life, sebagai jalan hidup, tapi agama hanya dianggap sebagai seremonial. Maka saya ingin menjelaskan bahwa Allah menurunkan agama ini sebagai guidance, penunjuk jalan. Kita ini mau kemana, di sini untuk apa, yang kita buat itu apa. Ini negara kaya sekali, sangat kaya. Makanya tidak ada istilah negara miskin. Yang ada hanyalah negara yang gagal mengelola kekayaan. Jadi kalau dikatakan kita ini miskin, banyak hutang, itu salah total. Saudi Arabia itu minyaknya cuma dari bawah, sedangkan kita dari bawah dan dari atas. Dari atas minyak sawit, minyak goreng, minyak jelantah. Itu luar biasa. Makanya ketika kami dulu kuliah di Mesir, anak Brunei Darussalam itu tidak ada yang naik bis. Beasiswa mereka 1 bulan $500, kali 10.000, waktu itu 5 juta mereka dapat beasiswa sebulan. Sedangkan saya dapat beasiswa dari Al-Azhar University, 1 bulan cuma 160 won, kali 2.000, 320.000. Disitulah untuk sewa rumah, saya tak tinggal di asrama, nyewa rumah. Disitulah untuk naik bis, disitulah untuk beli diktat, disitulah untuk beli buku. Maka kesempatan untuk pacaran tak ada. Jadi mahasiswa Brunei itu kalau mereka mau datang ke kampus naik taksi. Anak Indonesia itu naik bis. Bis Mesir itu tinggi-tinggi, tangan tergantung dari kaki tak sampai meja.